Ya, ini dia salah satu aplikasi yang bisa buat kamera HP-mu yang burik jadi jernih seperti ini. Apalagi kalau bukan Gcam LMC 8.4 dengan config terbarunya, yaitu config cemerlang 6. Bagaimanakah proses penginstalan aplikasi Gcam-nya? Yuk simak terus video ini hingga selesai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang 6. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke baiklah, sebelum kita ke proses penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke cuy, langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam-nya itu, kalian harus pastikan terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke baiklah, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja di sini kita buka aplikasinya. Nah, jika seperti ini langsung saja kalian klik start. Maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Oke, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Jika salah satu dari yang hijau ini ada yang merah, satu saja, berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Biasanya itu raw supportnya itu akan silang merah dia ya. Tanda hijaunya itu akan merah jika device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam-nya. Baiklah, jika sudah kalian pastikan device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam, sekarang kita masuk ke file manager. Saya di sini menggunakan aplikasi ZRZipper sebagai file manajernya. Dan ini dia kedua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan proses penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan di sana ada dua link saya letakkan untuk Gcam-nya, yaitu versi R17 dan R18. Tinggal kalian pilih saja salah satunya. Tapi saya sarankan kalian download yang versi R17 saja, karena apabila nanti kalian jepret dan hasilnya itu hijau, kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya. Oke baiklah, langsung saja di sini kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam-nya. Saya di sini menggunakan versi R18. Oke, kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Buat kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam-nya, selanjutnya langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian tekan yang paling atas, lalu izinkan. Oke, setelah itu di sini langsung saja kalian tekan done. Baik, untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara pilih tanda panah yang ada di kiri atas ini, kalian tekan. Oke, setelah itu kalian pilih more setting. Setelah itu kalian pilih config setting yang bawah, lalu pilih save setting. Dan di sini buat saja bacaannya bebas, terserah untuk bacaannya apapun bisa. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nanti kita akan menaruh file config dari Gcam ini. Oke baik, langsung kita tekan yes. Nah setelah itu langsung saja kita keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi ZRZipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya cemerlang 6 by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan, lalu pilih ekstrak di sini.
Lalu kalian masukkan fastforward yang ada di dalam video ini. Fastforwardnya nanti akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian tidak terlewat untuk fastforwardnya. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan fastforwardnya, langsung saja di sini kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian itu level 3, kalian bisa memakai format yang YUP. Dan jika level kamera 2 API kalian itu level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian itu level 3 atau level full, kalian bisa download aplikasi kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja di sini kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Oke, di sini langsung ke detect di hardware support levelnya itu level kamera 2 API saya itu level 3 ya teman-teman. Jadi nanti saya akan memakai format yang YUP. Oke, baiklah, jika kita sudah cek level kamera 2 API di device kita, langkah selanjutnya kita masuk kembali ke aplikasi ZR-Shipper untuk memindahkan ketiga config tersebut. Oke, kita masuk kembali ke aplikasi ZR-Shipper-nya. Nah, untuk memindahkan ketiga config ini sekaligus, kalian tinggal tahan saja di bagian yang putih nih, di bagian filenya, kalian tekan satu-satu. Oke, setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini. Lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini. Lalu pilih memori perangkat. Lalu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kalian masuk dan kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Oke, jika kalian sudah paste config-nya di dalam folder LMC 8.4, langsung saja di sini kita buka kembali aplikasi Gcam-nya. Saya di sini menggunakan versi R18. Nah, untuk memunculkan config-nya, kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Kalian ketuk 2 kali. Nah, maka config sudah berhasil muncul dan kita pilih config-nya sesuai dengan level kamera 2 API di device kita. Karena tadi level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Ini dia config-nya, cemerlang 6 YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja di sini kita tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera, langsung saja di sini kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baik, selesai dan ini dia hasil dari config cemerlang 6 by Tekno Gadget Official. Wow, untuk tone-nya ini benar-benar natural dan cerah. Di warna kulit pun tetap glowing ya teman-teman. Jadi untuk skin tone-nya ini benar-benar cerah dan memberikan efek yang sangat estetik. Dan untuk exposure-nya di sini sangat jelas sekali. Untuk warna langitnya itu terlihat sangat soft. Config ini berbeda dari config cemerlang yang sebelum-sebelumnya yang warnanya itu ciri khasnya agak sedikit gonjreng. Namun di config cemerlang versi 6 ini tone yang dihasilkan seperti tone ala-ala efek selebgram. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang 6 di mode kamera. Sekarang kita tes mode potretnya. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Oke, langsung saja di sini kita geser ke mode potret. Oke, baiklah, dan ini dia rinciannya. Untuk face retorsing itu kita off dan HDR-nya disempurnakan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk rinciannya. Sekarang langsung saja kita coba, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, ini benar-benar keren sekali untuk hasilnya, memberikan efek yang seperti ala-ala foto selebgram. Untuk bokehnya di sini benar-benar rapi, kecuali blur satu orang itu karena dia tidak melihat ke arah kamera ya teman-teman. Tapi bokeh yang dihasilkan ini bisa menangkap lebih dari 4 orang. Ini benar-benar keren sekali. Dan kualitas HDR yang dihasilkan di sini benar-benar merata dan tajamnya sangat keren. Oke, sekarang kita coba kembali di mode potret. Oke, kali ini kita main di 3 orang saja. Kita fokuskan, langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai.
Oke, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, ini bener-bener perfect sekali. Tone-nya itu seperti foto ala selebgram. Untuk skin tone yang dihasilkan di config ini bener-bener natural dan glowing. Dan untuk warna hijau yang dihasilkan di config cemerlang versi 6 ini bener-bener natural dan perfect banget. Ditambah lagi perpaduan warna biru yang sangat soft sehingga membuat config ini sangat estetik sehingga menghasilkan foto ala-ala selebgram. Dynamic range yang dihasilkan di config cemerlang 6 ini benar-benar cukup luas dan efek HDR range-nya pun benar-benar cukup dalam sekali di config cemerlang 6 ini. Dan bisa kalian lihat di sini untuk bokehnya itu benar-benar rapi ya teman-teman. Jadi bokehnya itu terlihat sangat smooth namun tetap detail. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang 6 di mode potret. Sekarang kita tes mode kamera ultrawide-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide. Langsung saja di sini kita geser ke mode potret dan kita tes di sini dengan abang-abang fotografer. Oke, kita ajak abang ini untuk berfoto bersama kita. Baik, kita fokuskan. Langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baik, proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang 6 di lensa ultrawide di mode potret. Dan tanpa kita zoom ini benar-benar rapi untuk bokehnya ya teman-teman. Jadi bokeh yang dihasilkan di config cemerlang 6 ini benar-benar rapi di kamera utama dan kamera ultrawide-nya. Untuk ketajaman dan kedetailan di kamera ultrawide ini sudah terbilang cukup bagus ya teman-teman. Mengingat kamera ultrawide yang saya gunakan ini hanya 8 megapiksel saja. Namun hasil gambar yang dihasilkan di config cemerlang ini benar-benar detail dan tajam. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari Gcam LMC 8.4 untuk config cemerlang 6. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.